Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat penting, yaitu pelajaran bahasa Arab. Dan tentunya di antara pentingnya belajar bahasa Arab adalah supaya kita semakin bisa memahami apa yang Allah maksudkan kepada kita di dalam kitab sucinya, yaitu Al-Quran, dan juga apa yang dimaksudkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Yang tentunya dengan itu, maka insya Allah kita dalam beragama, dalam beribadah itu semakin benar dan sesuai dengan maksud daripada apa yang Allah inginkan kepada kita. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusulullah Al-Arabiyyah Liwarin Atiqina Biha karya Dr. Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pelajaran yang baru pelajaran yang baru dari kitab jilid yang ketiga. Kita akan masuk kepada pelajaran yang ke-7 pelajaran ke-7 kitab jilid yang ketiga. Dan untuk itu silakan bisa dibuka bukunya di halaman 64. Halaman 64. Baik. Sebagaimana biasa di awal pelajaran mu'alif menyampaikan kepada kita adanya dengan dialog atau pengantar dari pelajaran ini. Dialognya terjadi antara Hisham, Ummu Ahmad dan juga Ahmad. Maka Hisham bertanya, "Aturidina syai'an minas suqi ya Umma Ahmadi?" Umma Ahmad. Nah, apakah kamu ingin sesuatu dari pasar wahai Ummu Ahmad? Nah, ini Hisham berarti mau ke pasar dan nanya kepada Ummu Ahmad apa yang ingin dibeli. Maka Ummu Ahmad mengenam, iya, uridu, saya ingin mighrafatan. Mighrafatan ini dalam bahasa Arabnya bisa bermakna gayung atau bisa bermakna centong besar Jadi saya ingin gayung lah ngomongin gayung. Wa miqlatan, kalau misalkan ini untuk masak berarti centong. Wa miqlatan dan juga wajan alat untuk menggoreng. Wa miqwatan dan setrika, wa miqoson dan gunting. Baik. Hisham mengatakan ma aksara tulabatiki ya Ummah Ahmad. Betapa banyaknya permintaanmu wahai Ummu Ahmad. Alam ashtari laki hadil asya fil amil madi. Bukankah aku telah membeli untukmu perkara-perkara perkakas-perkakas ini pada tahun yang lalu? Maka Umar menjawab, bala tentu iya. Walakinnaha minat tiro zil qadim. Akan tapi yang sudah dibeli tahun lalu itu termasuk dari model atau tipe model atau tipe atau apa jadi model lah model yang lama jadi model kuno lah, udah model lama Nah, maka karena dia merasa ini sudah lama maka pengen dibelikan lagi yang baru. Nah, sehingga Ummu Ahmad mengatakan bahwasanya waqad ja'at fis suq al-an atarizatun hadisatun wa hiya tab'an ahsan wa ajwad. Dan setelah ada di pasar sekarang ini model atau jenis model yang baru model yang terbaru yang mana itu tentu lebih baik dan lebih bagus Nah, baik.
Baik. Lalu kemudian Ummu Ahmad masih melanjutkan ya. Nasi itu an adzkura al-qamha wal adas. Saya lupa untuk menyebutkan yaitu garam dan kacang adas. Nah, isma, dengarkan ya. Inna hadzal baqqal al-jadida, sungguhnya penjual ya perajangan atau ya perajangan ya dalam bahasa kita, al-jadida yang baru itu ya, mutaffifun ya orangnya curang gitu ya. Fala tashtar minhu syai'an, jangan kamu beli darinya apapun ya. Jadi Muhammad mengingatkan kepada Hisham untuk tidak beli dari penjual yang baru itu. Maka Hisham menanggapi, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang berbuat curang. Walakin kaifa arafti dzalik, akan tapi bagaimana kamu bisa tahu yang demikian itu? Ummu Ahmad pun mengatakan bahwasanya innal jubna alladhi ishtaraitu minhu qabla ayyam wazantuhu bi mizanina fawajadtuhu naqisan. Ya, sungguhnya keju yang telah aku beli darinya beberapa hari yang lalu, saya timbang lagi dengan timbang kita. Fawajadtuhu, maka saya mendapatinya kurang timbangannya. Ya, naqisan, kurang ya. Wa kadzalika qiltu albur. Demikian juga aku sudah menakar gandum ya, menakar gandum. Wajadtuhu aidon naqisan, saya juga mendapati gandum itu juga kurang. Nah, maka Isa mengatakan sa'ang sahuhu wa atlu alaihi qaulahu ta'ala, saya akan menasihati dia dan saya akan membacakan kepadanya firman Allah Ta'ala, wala tangkusul mikyala wal mizan, janganlah kamu mengurangi takaran dan juga timbangan. Surat Hud ayat 84. La'alallahu yahdi, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Aturidu anta syai'an ya Ahmadu, apakah kamu juga ingin sesuatu wahai Ahmad? Maka Ahmad mengatakan, iya, uridu mistaratan, saya ingin mistarah, penggaris ya, wa mimhatan, dan menghapus, wa mibratan, dan rautan, atau bahasa ya rautan ya, rautan atau peruncing pensil ya, rautan. Nah, wa mibratan. Nah, maka kemudian Hisham mengatakan, hati miftah sayyarah min ghurfati ya. Ambilkan kunci mobil dari kamarku. Ana lada babil mis'ad. Aku ada di depan lift ya, depan lift. Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dialog ya yang disampaikan oleh mu'alif ya terkait sebagai pengantar dari pelajaran yang ke-7 ini. Nah, kita sambung saja kepada latihannya ya. Tamarin latihan-latihan. Latihan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya. Pertanyaan ada 3, ya madza talibat Ummu Ahmad minasuk, apa yang diminta oleh Ummu Ahmad dari pasar. Ya, langsung aja bisa kita jawab. Yaitu, nah, jadi turidu ya, dia ingin ya, migrofatan wa miklatan wa mikwatan wa mikosan ya, wal qamha wal adas. Jadi ini yang diinginkan. Jadi gayung atau centong ya, wajan, setrika, dan gunting. Juga ada gandum dan adas. Nah, baik. Wa madza talaba Ahmad, dan apa yang diminta oleh Ahmad? Maka Ahmad talaba mistoratan wa mimhatan wa mibratan. Jadi Ahmad ingin atau minta penggaris, penghapus, dan peraut atau rautan. Baik. Ayyi ayatin yuridu Hisham
an yatlu alal baqalil jadid. Ayat manakah yang ingin dibacakan Hisham kepada penjual ya pajangan yang baru? Walimada, dan mengapa? Maka ayatnya adalah yakni qala ta'ala wala tanqusul mikyala wal mizan. Janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan. Walimada, kenapa? Ya, li'annahu, ya karena dia yuridu an yang sohuhu, ya dia ingin menasehatinya, ya, karena ini, atau li'annahu mungkin juga langsung bisa karena li'annahu-nya kembali kepada ini faqal, ya li'annahu yaitu mutaffifun, ya li'annahu mutaffif karena dia termasuk orang yang curang. Nah, baik. Nah, berarti selesai latihan yang pertama. Kita sambung kepada latihan yang kedua. Nah, di latihan kedua, mu'allif menjelaskan kepada kita. Ada kata kalimatun miftah. Kata miftah, ya. Ma'khudatun min masdar fataha yaftahu. Maka kata miftah ini diambil dari kata masdar atau kata dasarnya yaitu fataha yaftahu. Fataha, ya, dia membuka, yaftahu sedang membuka. Lid dalalah ala alatin, yang menunjukkan bahwasanya miftah ini menunjukkan kepada alat. Alat apa? Alatul fatah, alat untuk membuka. Jadi membuka fataha, alat untuk membuka miftah. Ya, itu dalam bahasa Arab gitu ya. Jadi ada kata kerjanya dan ada alatnya. Ya, alatnya maka menjadi miftah. Alatnya yang dibentuk dari kata kerja itu tusamma ismul alat, dikatakan sebagai isim alat, ya, jadi isim alat. Nah, jadi kalau kita mendapati ada kata fataha membuka, kemudian ada kata miftah alat untuk membuka, maka miftah seperti ini disebut dengan isim alat, ya. Baik. Nah, itu isim alat. Nah, isim alat itu apa? Ismul alati, ya, isim alah itu ismun masuhun minal fi'li sulasi. Jadi isim yang dibentuk dari fi'il sulasi. Fi'il terdiri dari 3 huruf, ya. Lidalalah, yang untuk menunjukkan makna, ala ma waqa'al fi'lu, atas apa yang telah terjadi pada sebuah pekerjaan itu, biwasitotihi. Jadi isim alat itu adalah isim, ya, yang terbentuk dari fi'il sulasi, fi'il yang terdiri dari 3 huruf, ya. Lid dalalah, yang menunjukkan, ya, ala ma waqa'al fi'lu biwasitatihi, yang menunjukkan bahwasanya pekerjaan atau fi'il itu terjadi, ya, terjadinya perbuatan itu dengan menggunakan atau dengan menunjukkan adanya alat yang dipakai, ya. Wasitohnya, ya, alatnya itu, ya. Jadi alat itu menunjukkan bahwasanya pekerjaan itu bisa terjadi dengan adanya bantuan dari alat tersebut, maka itu disebut dengan isim alat. Nah, isim alat, ya, contohnya tadi kan sudah, ya, membuka, alat membukanya. Nah, ini miftahnya, yang alat membukanya, inilah namanya isim alat. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi isim alat itu dalam penggunaan bahasa Arab itu memiliki wazan, ya, memiliki rumus gitu, ya. Lismil alat salah satu auzan. Jadi pada isim alat itu ada 3 rumus, ya, 3 model bentuk kata. Ada kata mif'alun, ya. Lalu ada mif'alun, bedanya di sini ada alif, di sini enggak ada. Mif'alun dan mif'alatun. Ya. Maknanya sama, ya, alat untuk melakukan pekerjaan. Contoh dari mif'alun ini ada miftahun. Ya, dari kata fathah membuka, miftahun alat untuk membuka, yaitu kunci. Ya. Lalu mif'alun yang tanpa alif, contohnya mibrodun. Ya. Mibrodun dari kata baroda. Ya, baroda itu mengikir. Ya, mibrodun alat untuk mengikir. Lalu juga ada kata mif'alatun, ya, contohnya miknasatun. Dari kata kanasa itu menyapu, yang membersihkan, maka miknasa itu sapunya. Nah, jadi seperti itu, ya, para pemirsa sekalian yang Allah SWT terkait dengan
kita mengenal yang namanya isim alat. Nah, baik, dari penjelasan terkait dengan isim alat ini, maka mudah-mudahan ini nanti ketika kita mendapati dalam kalimat ada isim yang bentuknya kok seperti fiil seperti ini, maka ini menunjukkan bahwasanya itu adalah alat untuk mengerjakan fiil tersebut. Nah, baiklah para pemirsa, mungkin sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga Allah Ta'ala ya, memudahkan kita untuk memahami ya dari istilah-istilah dan juga penggunaan dari kata-kata dalam bahasa Arab ini, sehingga itu menghasilkan makna yang benar dalam kita membaca dan memahami teks-teks berbahasa Arab. Baik, demikianlah para pemirsa. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya dari apa kita pelajari di dunia maupun di akhirat. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.